7. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang berkaitan dengan Dewan Etik dan Kode Etik bagi surveyor berlisensi. Adanya Dewan Etik ini dibentuk berdasarkan usulan asosiasi profesi. Contohnya adalah MASKI ataupun asosiasi profesi lainnya yang berhubungan dengan survei dan pemetaan. Nah, kemudian dari hasil usulan dari asosiasi profesi, maka nanti ditetapkan oleh Menteri ATR BPN. Kemudian unsur dari Dewan Etik adalah jumlahnya ganjil minimal 7 orang. Unsur-unsur dari Dewan Etik diantaranya ada dari Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada Dewan Etik. Kemudian ada unsur dari Asosiasi Profesi Survei dan Pemetaan secara umum, yaitu sebagai anggota. Kemudian ada Asosiasi Profesi Survei Kadastral, ya, juga sebagai anggota. Kemudian ada unsur dari akademisi, biasanya dari perguruan tinggi, ini sebagai anggota. Kemudian ada unsur dari masyarakat, juga sebagai anggota Dewan Etik. Kemudian Dewan Etik ini mempunyai tujuan, yaitu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku surveyor berlisensi sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku surveyor berlisensi, serta memberikan masukan penyempurnaan daripada kode etik itu sendiri. Kemudian surveyor berlisensi juga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dituntut untuk memiliki kepekaan nurani, integritas, dan kecerdasan moral, serta selalu meningkatkan profesionalitas dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, kewenangan dan tugas surveyor berlisensi harus dilaksanakan secara tanggung jawab, penuh kejujuran dan profesional, serta tidak membeda-bedakan maksud dan tujuan pekerjaannya. Wewenang dan tugas surveyor berlisensi yang sangat strategis tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, disusunlah kode etik atau pedoman perilaku surveyor berlisensi yang merupakan pedoman bagi para surveyor berlisensi di seluruh Indonesia. Kemudian prinsip-prinsip dasar kode etik atau pedoman perilaku surveyor berlisensi diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku, diantaranya berperilaku jujur, bersikap profesional, berintegritas, bertanggung jawab, berperilaku adil, berperilaku arif dan bijaksana, menjunjung tinggi harga diri, kemudian berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan yakin akan kebenaran. Prinsip yang pertama atau nomor 1 adalah berperilaku jujur. Kejujuran ini bermakna dapat dan berani mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran menumbuhkan terbentuknya pribadi yang ikut dan membangkitkan kesadaran akan hakikat hak dan batil. Dan demikian akan terwujud sikap pribadi setiap orang dalam melaksanakan tugas. Penerapan perilaku jujur adalah diantaranya surveyor berlisensi harus perilaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. Kemudian surveyor berlisensi wajib menyatakan secara tertulis pada dokumen laporan terkait segala hal yang diperoleh dan atau dihasilkan selama menjalankan tugas profesinya. Dan perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika kejujuran. Kemudian prinsip yang kedua yaitu bersikap profesional. Profesional dilaksanakan sesuai tugas dan kewajibannya dengan meningkatkan iptek, sehingga terwujud sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan
yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien yang optimal. Penerapan dari sikap profesional ini adalah surveyor berlisensi mampu mengambil tindakan untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian surveyor berlisensi harus mampu melaksanakan tanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan pejabat instansi dalam menjalankan sistem administrasi. Kemudian surveyor berlisensi juga wajib mengutamakan tugas-tugas survei, pengukuran, dan pemetaan di atas kegiatan yang lain secara profesional. Surveyor berlisensi wajib menghindari terjadinya kekeliruan data atau data blunder dalam menyajikan informasi geospasial yang dapat menjerat secara hukum. Kemudian surveyor berlisensi dilarang menerima pekerjaan di luar kemampuannya. Surveyor berlisensi wajib menyampaikan metode yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Kemudian perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika profesional. Prinsip yang ketiga adalah berintegritas. Integritas ini bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi terwujud pada sikap setia dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani dan selalu berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya agar tercapai hasil yang optimal. Penerapannya, surveyor berlisensi harus menghindari perbuatan tercela. Kemudian, surveyor berlisensi harus menjaga sikap, tingkah laku, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar tugas demi terwujudnya kepercayaan masyarakat. Kemudian surveyor berlisensi dilarang melaksanakan suatu pekerjaan apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi, kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang patut diduga mengandung konflik kepentingan. Kemudian perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika integritas. Kemudian prinsip keempat yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi kewenangan dan tugas, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut. Penerapannya, surveyor berlisensi dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Surveyor berlisensi dilarang untuk mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang didapat dalam kedudukannya sebagai surveyor berlisensi untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugasnya. Kemudian perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika tanggung jawab. Kemudian prinsip yang kelima yaitu berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi hak pengguna jasa yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua pengguna jasa berhak mendapat pelayanan jasa surveyor berlisensi. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar kepada surveyor berlisensi adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama terhadap semua pengguna jasa tanpa membeda-bedakan. Penerapannya, surveyor berlisensi wajib melaksanakan tugasnya dengan menghormati pihak-pihak yang memerlukan jasa pelayanan tersebut. Kemudian, surveyor berlisensi tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Kemudian surveyor berlisensi dalam menjalankan tugasnya dilarang menunjukkan rasa keberpihakan, prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik, ataupun mental. Kemudian surveyor berlisensi dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan berprasangka, mengancam atau menyudutkan pihak tertentu. Kemudian perilaku-perilaku lainnya yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika keadilan. Kemudian prinsip yang keenam yaitu berlaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, seperti norma hukum, keagamaan, kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi, serta mampu mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Penerapannya, surveyor berlisensi wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan kewenangan dan haknya untuk melaksanakan tugasnya. Surveyor berlisensi dalam hubungan secara pribadi dengan surveyor berlisensi lainnya wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Kemudian surveyor berlisensi dilarang menyalahgunakan nama kementerian atau asosiasi profesi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lainnya. Surveyor berlisensi berhak melaksanakan kegiatan di luar tugasnya sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok profesinya, antara lain menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kemasyarakatan. Kemudian perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika arif dan bijaksana. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri surveyor berlisensi akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya. Penerapannya, surveyor berlisensi dilarang meminta atau menerima segala bentuk pemberian, pinjaman, atau fasilitas dari pihak lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau perubahan data dan atau informasi geospasial yang tidak semestinya. Kemudian surveyor berlisensi dilarang berorientasi hanya kepada finansial dalam hal menerima suatu pekerjaan. Surveyor berlisensi dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun pada pekerjaannya. Kemudian surveyor berlisensi wajib menghargai dan tidak merendahkan pekerjaan lain. Kemudian surveyor berlisensi wajib mengerti tugas profesinya dalam suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika menjunjung tinggi harga diri. Kemudian prinsip yang ke-8 yaitu berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Penerapannya, surveyor berlisensi wajib mengetahui dan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surveyor berlisensi harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan kerja atau kerangka acuan kerja atau KAK. Kemudian surveyor berlisensi harus menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada pengguna jasa dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan kerja. Berikutnya, surveyor berlisensi harus menaati seluruh standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku di lingkungan tempat bekerja.
Kemudian perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika kedisiplinan. Kemudian prinsip yang ke-9, berperilaku rendah hati. Rendah hati berarti kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri yang jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap enggang rasa, mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas dalam mengemban tugas. Penerapannya, surveyor berlisensi harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, bukan semata-mata untuk mendapatkan penghasilan materi, melainkan sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan pada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surveyor berlisensi dilarang bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, dan penghargaan dari siapapun juga. Surveyor berlisensi dilarang bersikap sombong atau arogan terhadap masyarakat dan pengguna jasa. Surveyor berlisensi dilarang mempromosikan diri secara tidak patut. Dan perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika berperilaku rendah hati. Kemudian yang terakhir, prinsip yang ke-10, yakin akan kebenaran atau menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Yakin akan kebenaran bermakna meyakini data yang dikumpulkan surveyor berlisensi secara langsung maupun data yang diperoleh dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penerapannya, surveyor berlisensi wajib meyakini atas kebenaran dan kecukupan tentang peralatan dan metode yang digunakan dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Kemudian surveyor berlisensi harus menerapkan perangkat jaminan kualitas atau quality assurance serta dapat meyakini dan menjamin kebenaran data dan informasi geospasial yang disajikan. Kemudian surveyor berlisensi wajib menyampaikan disclose kualitas setiap data geospasial dan informasi geospasial yang dihasilkan. Kemudian perilaku-perilaku lain yang oleh sidang Dewan Etik dinilai melanggar etika menjunjung tinggi kebenaran. Demikian tadi 10 kode etik surveyor berlisensi yang mulai berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat.